Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Mau'izah yang lalu telah saya sampaikan bahwa Imam Al-Ghazali berkata, membersihkan diri dari segala kotoran hati itu hukumnya wajib. Seperti sombong, ria, iri dengki, kikir, su'udzon, suka berbicara yang tidak baik, gila harta, gila hormat. Semua itu tergolong kotoran-kotoran hati yang harus kita musnahkan sampai ke akar-akarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yadhlimun nasa syai'an, Allah tidak zalim kepada manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusia itu sendiri yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang namanya hati. Apabila hati itu baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Akan tetapi, jika hati itu jelek, maka seluruhnya akan menjadi jelek. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Jika di dalam keseharian kita masih suka berbuat zalim, walaupun zalim dalam hal-hal yang kecil saja, itu artinya jiwa kita masih kotor. Jiwa kita masih kurang bersih. Masih ada iblis yang bersemayam di dalam batin kita, yang harus kita musnahkan sampai ke akar-akarnya. Jumhur ulama menyatakan, wad'a syai' fi ghairi mahallihi, itu tergolong zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu tergolong zalim. Bertindak berperilaku bukan pada tempatnya, itu tergolong zalim. Bertindak berperilaku tak sesuai dengan aturannya, itu tergolong zalim. Contoh yang kecil-kecil saja, buang sampah sembarangan, tergolong zalim. Anda masuk ruangan, baik itu kantor, rumah sakit dan lain sebagainya, di situ sudah jelas ada tulisan no smoking, dilarang merokok, tapi Anda tetap merokok, Anda tergolong zalim. Anda naik kendaraan, nyalip kiri nyalip kanan, belok kiri belok kanan, tanpa menyalakan lampu litik sehingga membahayakan pada pengendara lain, maka Anda tergolong zalim. Begitu banyak contoh-contoh yang lain juga. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu tergolong zalim. Bertindak berperilaku bukan pada tempatnya, itu tergolong zalim. Bertindak berperilaku tak sesuai dengan aturannya, itu tergolong zalim. Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran. Pemerintah sudah mengumumkan tidak boleh keluar rumah kecuali begitu penting banget. Akan tetapi Anda tidak peduli, malah keluyuran kemana-mana, selfie di mana-mana, enjoy di mana-mana, santai di mana-mana. Tak pernah terlintas dalam benaknya betapa dahsyatnya penyebaran virus corona, maka Anda tergolong zalim. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Begitulah kata Allah di dalam Al-Quran. Ati Allah, tunduk kepada Allah. Wa ati Rasul, tunduk pada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan tunduk pada pemerintah. Tunduk pada pemerintah merupakan perintah Allah yang tak boleh kita langgar. Apapun alasannya, selama itu bukan urusan maksiat kepada Allah, kita harus tunduk pada pemerintah. Itulah Islam yang sebenarnya. Subhanallah. Mari buang jauh-jauh sifat zalim itu. Seperti tertawa di atas derita orang lain,
tersenyum di atas luka orang lain, bahagia di atas penderitaan orang lain, lempar batu sembunyi tangan, memutarbalikkan fakta dan lain sebagainya, membentuk organisasi hanya untuk memperkaya diri dan lain sebagainya, bergabung dengan organisasi hanya untuk mencari kemasyhuran dan keberuntungan, sehingga suka menjelek-jelekan orang, tak peduli kawan ataupun lawan dan lain sebagainya, demi meraih sebuah kesuksesan, sehingga suka menggulingkan, menenggelamkan, mengorbankan, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Buang jauh-jauh sifat-sifat yang seperti itu. Buang jauh-jauh perilaku-perilaku yang seperti itu. Dan sifat-sifat yang seperti itu, perilaku-perilaku yang seperti itu tergolong dosa besar. Ketahuilah saudara, dosa itu ada dua. Ada dosa haqqullah, ada dosa haqqul adam. Dosa haqqullah yaitu dosa hanya kepada Allah saja. Dosa haqqul adam yaitu dosa pada sesama manusia. Jika Anda berdosa kepada Allah, lalu Anda minta ampun kepada Allah, selama Anda tidak pernah menyekutukan Allah, selama Anda tidak pernah syirik kepada Allah, sebesar apapun dosa Anda, seberat apapun dosa Anda, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, zat yang maha penyayang. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika Anda punya dosa pada sesama manusia, lalu Anda minta ampun kepada manusia itu, tapi manusia itu tidak mengampuni Anda, maka selamanya Allah tidak akan mengampuni Anda sampai pada hari kiamat. Jika Anda mau masuk surga, lalu Anda dituntut oleh manusia yang Anda dosai, ya Allah, tolong lempar dia ke dalam neraka. Dia pernah berdosa kepada hamba, tolong lempar dia ke dalam neraka. Anda akan dilempar ke dalam neraka, saudara. Maka berhati-hatilah dengan dosa pada sesama manusia. Berhati-hatilah dengan dosa pada sesama manusia. Karena pada hakikatnya, dosa pada sesama manusia itu lebih berat resikonya, lebih sulit cara taubatnya daripada hanya dosa kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla Dzul Jalali wal Ikram. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah benar-benar walaqad karramna Bani Adam. Allah benar-benar memuliakan anak cucu Adam.